Nah itu lokasi TKP-nya itu mengakibatkan bus. Nah ini dia simpang susun yang saya maksud tadi ya guys, bus Cahaya Trans ya guys. Memang sih pada umumnya itu kalau itu driver mungkin ngantuk atau pas nikung di sekitaran sini ya guys. Itu dia guys, di depan situ simpang susun Krapyak ya guys, tempat TKP kecelakaan maut bus Cahaya Trans ya guys. Memang sih pada umumnya itu kalau yang lurus jalur kanan pasti itu nggak menikung, cuman di sini itu kalau untuk lurus itu malah menikung. Jadi ini kalau ke kiri kan exit tol Krapyak itu nikung juga tapi nggak terlalu. Tapi kalau lurus itu nanti nyambung ke yang tol Trans Jawanya itu loh guys, yang ke arah ke Solo, ke Gayam Sari dan sebagainya. Jadi ini yang lurus itu menikung. Cuman rambu-rambu di sini juga udah cukup jelas guys. Nih ada peringatan maksimal 40 km per jam. Dan untuk rambu-rambu tanda tikungannya itu juga banyak juga. Ada kan maksimal kecepatan 40 km per jam. 14 ya apa bu? Iya 14 wae. 14 wae. Alon-alon wae. Nah itu kan udah jelas. Jadi selama kok ngikutin rambu-rambu ya guys, dengan kecepatan yang udah ditentukan 40 km per jam maksimal, pasti akan aman. Cuman ini kemungkinan kalau menurut saya ya, itu driver mungkin ngantuk atau nggak sadarkan diri atau microslip ya seringnya disebut ya. Jadi dari sini udah terlalu kencang sehingga pas nikung di sekitaran sini ya guys, itu bis udah hilang kendali dan akhirnya menghantam pembatas jalan yang menyebabkan bis ngelimpang guys. Nah itu lokasi TKP-nya itu mengakibatkan bus ngelimpang dan akhirnya banyak korban. Jadi intinya ya, kalau sesuai rambu-rambu insya Allah aman. Orang di sini tuh jalannya memang nikung tajam, cuman ini masih lebar dibandingkan jalan yang persimpangan depan sana nanti. Jadi walaupun kecepatan lebih dari 40 km per jam, katakan 50 atau 60, itu sebenarnya asal kondisi jalan tidak terlalu ramai, apalagi itu jam setengah 1, sebenarnya itu nggak terlalu rawan juga sih sebenarnya, soalnya masih bisa makan bau jalan atau nyuri jalur temannya. Cuman kalau menurut saya mungkin itu karena faktor ngantuk ya, jadi mobil hilang kendali dan mengakibatkan ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hal tadi ya guys. Ya sekedar saran aja buat teman-teman, intinya patuhilah rambu-rambu lalu lintas ya lur, biar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah ini dia simpang susun yang saya maksud tadi ya guys. Sebenarnya itu lebih, kalau menurutku ya, ini kalau menurutku lebih ekstrim yang simpang susun ini. Soalnya di itu simpang susun depan itu jalannya itu jauh lebih sempit dibanding simpang susun Krapyak tadi. Kalau simpang susun ini jalannya itu hanya muat untuk 2 mobil besar doang. Kalau yang tadi 3 mobil besar aja masih muat, dengan catatan makan bau jalan ya guys. Jadi sebenarnya kalau untuk keekstriman dibanding simpang susun Krapyak, justru menurutku lebih ekstrim simpang susun ini. Soalnya jalannya pres, tikungannya juga tajam. Itu pres untuk 2 mobil, tikungan juga tajam. Kalau yang sana tadi kan
Kalau yang sana tadi kan untuk 3 mobil, satu di bahu jalan masih bisa. Cuman ya memang sih kalau di bahu jalan nggak safety ya. Cuman kalau di sana misalnya kok jalur kanan makan setengah, makan ke kiri, kita masih bisa makan bahu jalan kalau di simpang susun Krapek. Tapi kalau di simpang susun yang sini kan nggak bisa.